Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati amadati wa karamati fid dharain. Amin. Wala ustaz wa ziyadatul muttasilatu kasamni, bermula ziyadah yang bersambung seperti gemuk, wa ta'allumis san'ah, dan belajar san'ah, kreativitas, wal Qur'ani, dan Qur'an, wa kibaris syajarah, dan seperti besarnya pohon, tattabi'ul asla, itu mengikuti ia ziyadah muttasilah akan asal, firraddi, di dalam mengembalikan, wala syai'a 'alal ba'i'i bisababiha, tidak ada kewajiban apapun terhadap penjual dengan sebabnya ziyadah muttasilah. Wal munfasilatu kal waladi, dan bermula ziyadah yang terpisah seperti anak, wassamarati, dan buah-buahan, wal ujrati, dan upah, al-hasila minal mabidi, yang hasil ia ziyadah munfasilah dari barang yang dijual, itu la tamna'ur rudda, la tamna'ur radda bil aibi, tidak mencegah ia ziyadah munfasilah akan mengembalikan barang dengan sebab aib. Wa hiya lil mustari, dan dianya ziyadah munfasilah milik pembeli. In raddal mabi'a ba'dal qabdi, jika ia mengembalikan akan mabi' setelah dikobat. Sawa'un ahdasa ba'dal qabdi au qablahu, bersamaan ahdasa kemana-mana. Sini hadasa. Apa sana besar? Hadasan. Sawan hadasan. Nah, kalau hadasan kembali ke ziyadah munfasilah. Bersamaan terjadi ia ziyadah munfasilah setelah dikobat atau sebelumnya dikobat. Wa kaza, begitu juga dalam artian ziyadah munfasilah milik mustari
In raddahu, jika mengembalikan ia si mustari akannya mabi' qablahu, sebelumnya diqobat. Fil asahi, menurut pendapat asah, binaan didasari kepada dasar hukum, didasari kepada hukum yang asah. Apa dasar hukumnya? Annal fasha yarfa'ul abda min hinihi, sesungguhnya fasakh itu mengangkat ia fasakh akan akad dari sejaknya fasakh. Dan muqabilnya fasakh mabniyun, itu didasari kepada ala raf'i min aslihi, atas mengangkat dari asalnya akad. Titik. Walau ba'aha, dan jikalau menjual ia seseorang akannya budak, ha boleh diartikan dikembalikan kepada jariyah, budak perempuan, atau bahimah, akan hewan ternak, hamilan, hakadan hamil, wahia ma'ibatun, padahal dianya hewan atau budak wanita itu cacat. Famfasalal hamdu, lalu lahirlah kandungan, terpisahlah kandungan, maksudnya melahirkan. Itu niscaya raddahu ma'aha, mengembalikan ia pembeli akannya mabi' ma'aha, bersamanya kandungan, atau bersamanya ziyadah munfasilah. Haitsu kana lahu, haitsu kana, ketika ada ia hamil, itu miliknya si baik, raddaha, niscaya mengembalikan ia si mustari akannya ziyadah munfasilah, bi alam tahus bil wiladati, dengan bahwa tidak berkurang ia kimah dengan sebab melahirkan. Fil azhari, menurut pendapat azhar, binaan didasari kepada pendapat azhar. Apa pendapat azhar? Annal hamla yu'lam, sesungguhnya kandungan bisa diketahui akan ia. Wa yuqabalu, dan dijadikan muqabalah akan ia azhar, artinya binaan alal azhari annal hamda yu'lamu wa yuqabalu bi qisti minas saman, didasari kepada pendapat azhar, sesungguhnya kandungan itu diketahui akan ia kandungan dan dinilai akan ia kandungan dengan persentase dari harga. Wa muqabiluhu, padahal muqabilnya pendapat azhar itu didasari ala adami dzalik, di atas selain demikian, atau di atas tidak demikian. Tidak demikian artinya kandungan itu tidak bisa diketahui dan tidak bisa dinilai.
Kalau kita ambil muqabil azhar, fayafuzul mushtari bil walad, maka beruntunglah pembeli dengan mendapatkan anak. Wa inna qasad bil wiladati, dan jikalau kurang ia bahimah atau jariyah dengan sebab melahirkan, falaisa lahu radduha, maka tidak boleh baginya pembeli oleh mengembalikannya bahimah atau jariyah, wa yarji'u bil arsi, dan minta kembali atau minta ganti rugi ia si pembeli dengan kekurangan nilai. Walau lam yanfasil al-hamlu, dan jikalau tidak terpisah atau belum lahir kandungan, raddaha kadzalik, niscaya mengembalikan ia pembeli akannya bahimah atau jariyah, kadzalik, seperti demikian. Titik. Kembali domernya lebih diperhatikan, karena kembali kepada mafhum. Nah, pembahasan yang kita bahas adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah barang, khiyar aib adalah hak bagi pembeli untuk membatalkan jual beli yang telah tuntas, dengan artian barang sudah diterima, uang sudah dibayar, dan sudah terpisah dari majlis akad. Kemudian pembeli berhak membatalkan jual beli kalau ternyata pada barang yang dibeli ditemukan aib qadim. Nah, bahasan lanjutan, kalau sekiranya barang yang mau kita kembalikan itu telah mengalami peningkatan, contoh telah gemuk, telah kita ajarkan kreativitas, ini baik hewan maupun budak. Nah, kalau samni ini gemuk, ini sama hewan, kelebihan gemuk pada budak ini tidak menambah nilai secara maklum ya. Mungkin untuk kasus kecil atau sebagian kecil kasus itu mungkin. Kalau budak dibeli itu kurus sekali, kemudian agak tumbuh dagingnya, ini akan menaikkan nilainya. Tapi secara umum samni ini identik dengan hewan. Tapi ta'alumis san'ah ini identiknya kepada budak dan juga kepada hewan. Waktu dibeli belum pandai membajak sawah, setelah dibeli sudah bisa bajak sawah. Ketika dibeli belum pandai lagi milih kelapa muda sama kelapa tua. Setelah dibeli tak pandai dia. Sebelum dibeli belum pandai dia menjahit baju. Setelah kita beli dia sudah pandai menjahit baju, sudah pandai baca Quran. Pohon yang kita beli sudah bertambah tingginya 1 meter. Nah, setelah bertambah tinggi 1 meter, setelah kita ajarkan Quran, setelah gemuk, pandai menjahit, baru ketemu aib qadim. Sekarang kita mau kembalikan barang itu. Bagaimana prosedurnya? Kembalikan dengan kelebihan-kelebihannya. Gak bisa kita kikis lemaknya, uruskan kembali.
atau kita suruh dia minum sesuatu yang merupakan cara atau keahlian yang dia dapat, nggak boleh. Kembalikan, dan kita atau dia sebagai penjual tidak punya kewajiban memberikan sekian uang kepada kita karena sudah mengajari budak tersebut. Itu tentang ziyadah munfasilah. Kalau ziyadah munfasilah, artinya kelebihan yang ada pada yang kita beli itu terpisah dari induknya, seperti anak, buah-buahan, upah daripada mabit. Apakah dengan sebab pohon yang sudah kita petik buahnya lalu kita makan, hewan yang sudah kita kawinkan lalu sudah lahir anak, budak yang sudah kita pekerjakan dan kita sudah ambil gajinya, itu menghalang kita untuk mengembalikan barang-barang tersebut karena aib? Kata musannaf, tidak. Bisa saja setelah 1 tahun ketemu aibnya kita kembalikan, padahal dalam 1 tahun itu kita sudah ambil jasanya. Dan ziyadah munfasilah itu haknya pembeli kalau dia menyerahkan mabit setelah dikobat. Nah, setelah sampai di tangan dia, kemudian dia manfaatin, baru ketemu air, baru dikembalikan. Baik, manfaat itu terlahir setelah dikobat atau sebelum dikobat? Manfaat itu terlahir setelah dikobat atau sebelum dikobat? Jual beli contohnya terjadi pada hari Kamis, kemudian penyerahan barang terjadi pada hari Jumat. Sementara ziyadah munfasilah ini terjadi pada hari jual barang, jual beli terjadi pada hari Kamis, qobat terjadi pada hari Sabtu, ziyadah ini lahir pada hari Kamis. Buah matang dari pohon hari Kamis, susu diperas dari hewan hari Kamis, budak dipekerjakan hari Kamis. Nah, kita beli budaknya pada hari Kamis, kemudian budak bekerja pada hari Sabtu, kemudian kita terima pada hari Ahad. Balik balik ini. Hapusan yang tadi. Hapus, tadi hapus. Budak dibeli pada hari Kamis. Hari Jumat budak ini sudah bekerja di sebuah perusahaan misalnya, atau dia membajak sawah. Hari Sabtu budak ini diambil oleh pembelinya. Nah, maka hasil usaha hari Jumat ini namanya ziyadah munfasilah. Milik siapa? Pembeli atau penjual? Pembeli. Nah, ini adalah milik pembeli yang akan diberikan ke pembeli walaupun barang itu belum dia terima. Kerjanya hari Jumat, terima barang hari Sabtu, jual beli pada hari Kamis, maka manfaat pada hari Jumat milik pembeli. Ternyata pada hari Kamis cuma Sabtu, hari Ahad dia temukan barang itu cacat. Budak ini ketahuan mencuri, budak ini ketahuan dia suka kabur, maka dia kembalikan budak itu ke penjual. Nah, upah hari Jumat itu punya siapa?
upah kerja hari Jumat itu hak siapa? Hak pembeli atau penjual? Wahia lil mushtari, dianya ziyadah munfasilah itu milik pembeli. Kalau dia kembalikan mabit yaitu budak setelah dia qobat pada hari Sabtu, dikembalikan pada hari Ahad, baik terjadi ziyadah muttasilah itu setelah dikobat, berarti hasil pada hari Sabtu, maupun terjadi sebelum dikobat, yaitu hasil usaha pada hari Jumat, semuanya milik pembeli. Nah, begitu juga kalau dia kembalikan budak itu sebelum dikobat. Bagaimana caranya? Tasawurnya, dia beli budak pada hari Kamis, budak itu tetap bekerja pada hari Jumat, budak itu bekerja pada hari Sabtu, dan 2 hari budaknya bekerja. Pergilah si pembeli ke tempat si penjual untuk ambil budaknya. Ketika mau diambil, ternyata budaknya cacat. Bagaimana cacatnya? Haknya dikatakan nggak jadi sambil budak ini karena budak kamu tuh cacat. Nah, sementara budak itu sudah bekerja hari Jumat dan Sabtu. Nah, hasil usaha itu milik siapa? Mushtari. Nah, itu milik pembeli. Apa dasarnya? Dasarnya pendapat ashab, fasakh itu mengangkat akad sejak dipasang. Saya pasang jual beli ini. Nah, maka terangkatlah akad jual beli sejak kapan? Sejak pasang diucapkan. Berarti pasang pada hari Sabtu, hari Jumat pasang pada hari Ahad. Jumat sama Sabtu belum dipasang, berarti ini milik pembeli. Itu dasar hukumnya. Sementara muqabil ashab mengatakan manfaat itu milik penjual. Nah, dasar hukumnya adalah fasakh itu mengangkat akad dari asal akad. Fasakh itu mengangkat akad dari asalnya akad. Seolah-olah akad itu enggak ada. Kalau seolah-olah enggak ada, berarti manfaat yang didapatkan dari budak itu adalah milik penjual. Nah, pengembangan kasus yang lain, kalau sekiranya seseorang jual budak, lebih mudah dipahami hewan. Jikalau seorang menjual hewan ternak dalam keadaan hamil dan hewan itu ternyata cacat, setelah barang diterima, dibawa pulang ke rumah, hewan itu melahirkan anak, maka kita wajib mengembalikan hewan itu wajib mengembalikan anak hewan itu bersama hewannya. Jadi tidak boleh kita ambil anaknya. Kalau hukum memutuskan anak milik pembeli, maka akan terbuka pintu yang luas untuk penipuan. Nah, orang akan beli hewan-hewan yang penting. Dia beli 5 hari lahiran, hari ke-6 dia cari kekurangannya, hari ke-7 dikembalikan. Dapat dia anak hewan dalam masa seminggu. Diincar lagi kambing siapa yang bunting, dari itu hitung bulan, 5 hari lagi melahirkan, dia beli, ternyata cacat.
berpihak kepada dia, anak untuk pembeli, karena dia ziyadah munfasilah. Oh enggak boleh dimasukkan ziyadah munfasilah. Betul itu ziyadah munfasilah, tapi ziyadah munfasilah dari ziyadah yang memang ada ketika dibeli. Memang waktu akad anak itu memang ada dalam kandungannya, maka wajib dikembalikan dengan anak-anaknya. Menurut beberapa azhar, berdasarkan kepada hukum, kandungan itu bisa diketahui dan kandungan itu punya nilai dari persentase taman. Kalau kita beli hewan, selepas dibeli lalu dia melahirkan, maka ada nilai induk dan ada nilai anak. Dibagi berdasarkan himah, lalu ditauzi daripada taman. Tapi Muqabil Azhar mengatakan tidak. Nah, kandungan itu tidak bisa diketahui. Siapa yang bisa mengetahui sesuatu yang ada dalam perut? Dan kandungan tidak bisa dinilai. Kalau itu dasar hukumnya, maka pembeli berhak menerima anak. Jadi ketika ditemukan cacat, yang dikembalikan hanya induknya saja. Sampai di situ jangan terlalu senang dulu pembeli. Nah, maka akan dilakukan cek kepada nilai induk. Kalau sekiranya induk mengalami kekurangan nilai harga gara-gara melahirkan, maka pembeli tidak boleh membalikan induknya. Nah, di sini kasus beratnya. Jadi mutlak, bukan mutlak bahwa saya boleh kembalikan, tidak. Berapa nilai hewan ini setelah melahirkan, berkurang atau sama? Kalau berkurang berarti pembeli tidak berhak kembaliin induknya. Maka yang berhak dia dapatkan dari penjual hanya ganti rugi atau kekurangan nilai gara-gara aib tersebut. Tapi kalau ketemu aibnya sebelum hewan itu melahirkan, itu hukumnya jelas, kita kembalikan dia dalam keadaan bunting. Tidak boleh ditunda sampai melahirkan dulu. Menundanya menyebabkan batalnya rad bil aib. Bahkan menundanya membatalkan untuk mendapatkan arsh, ganti rugi aib. Wala yamna'ur radda al-istikhdamu, tidak menghalang akan mengembalikan barang oleh meminta melayani dan oleh menggauli budak yang janda, budak yang tidak lagi perawan, al-waqi'ani, yang terjadi kedua-duanya minta pelayanan dan waqa' dari pembeli setelah dikobat atau sebelum dikobat, dan tidak ada kewajiban mahar dalam waqa', dan juga tidak menghalangi akar rad oleh iftidat bikir. Merobek keperawanan dibaca dengan qaf. Mana yang qaf? Iktidad. Dibaca dengan qaf, berarti bukan iftidad tapi iqtidad. Itu qaf kan?
Dari siapa iqtidat? Tapi biasa-biasa yang maksud itu iqtidat. Dari siapa iqtidat bikir itu? Dari pembeli atau selain pembeli. Ba'dal qabdi, setelah dikobat. Nah, setelah dikobat. Maaf, salah lagi. Iqtidat pikir itu i'rabnya ternyata untuk mubtada, bukan atau. Nah, ulang. Bermula menerobos, bermula merobek keperawanan menggunakan huruf qaf, iqtidat dari pembeli atau selain pembeli. Kapan diiqtidat? Setelah dikobat. Naqasa hadasun, yang terjadilah kekurangan. Fayamna'ur radda, maka menghalangi ia, iqtidat atau menghalangi ia kekurangan akan rad. Dan sebelumnya iqtidat itu adalah jinayat. Itu adalah jinayat alal mabi'i qabla qablihi, atas mabi' sebelum mengkobatnya mabi'. Khobar iqtidat pertama adalah naqasa hadasa atau naqsun hadasa. Itu adalah kekurangan yang baru, maka menghalangi ia karat. Dan sebelumnya khobar itu adalah jinayat kepada mabi' sebelum khobarnya mabi'. Niscaya fa in kana minal mushtari fala radda lahu bil aibi, jika ada ia iqtidat itu dari pembeli, maka tidak ada rad baginya pembeli dengan sebab aib. Au min ghairihi, atau iqtidat itu dari selain pembeli. Wa ajaza wal bai'a, dan melanjutkan oleh dianya pembeli akan menjual, akan jual beli. Niscaya falahu raddu bil aibi, maka baginya pembeli itu rad dan aib. Wala syai'a lahu fi ibtida'il bai', dan tidak ada sesuatu baginya pembeli di dalam mengiftidad bai'. Walahu, dan baginya pembeli ada sesuatu dalam mengiftidad ajnabi bizakarihi, dengan zakarnya. Itu mahar, misalnya budak akad dan perawan. Wa bi ghairi zakari, dan dengan selain zakarnya ajnabi, itu mana qasa min qimatiha, sesuatu yang kurang dari harganya budak. Fa in raddaha bil aibi, maka jika mengembalikan ia pembeli akannya budak dengan sebab aib, falil ba'i min dzalik, maka bagi penjual dari demikian itu kadar ganti rugi keperawanan. Wa in talifat ba'da iftidadil mustari, dan jika hilang ia budak setelah diiftidad oleh pembeli, maka kewajiban di atas pembeli untuk si bai' dari saman mastaqarra,
sesuatu yang tetap dengan iftidatnya pembeli. Apa itu sesuatu yang tetap? Qadru ma naqasa min qimatiha, kadar sesuatu yang kurang dari harganya budak. Titik. Pembahasan tidak terlalu panjang lebar, hanya saja banyak cabang dalam kasus yang pendek. Ketika seseorang membeli budak perawan, lalu keperawanan budak itu dihilangkan oleh pembeli atau orang lain setelah dikobat, maka hilangnya perawan itu dianggap kekurangan yang terjadi. Dalam bahasa istilah yang kita bahas sebelumnya adalah aib hadis. Itu dianggap aib hadis. Nah, kalau ada aib hadis pada barang yang kita beli, maka kita tidak punya hak untuk mengembalikan barang tersebut dengan sebab aib qadim secara qahr, secara paksa. Penyelesaiannya adalah sama dengan pembahasan sebelumnya. Ketika pembeli telah melakukan aib hadis kepada mabih, kemudian baru diketahui aib qadim. Caranya bagaimana? Kalau sekiranya pembeli mau melanjutkan jual beli tersebut, maka dia berhak menerima arsu aibil qadim. Kalau sekiranya penjual mau bertoleransi menerima aib pengembalian barang yang ada aib hadis tersebut, maka dia berhak menerima arsu daripada aib hadis. Tapi apabila kedua-duanya tidak menemukan kesepakatan, si penjual tidak mau menerima, si pembeli tidak mau mengambil, maka pendapat hukum berpihak kepada penjual. Jual beli dilanjutkan dengan memaksa si pembeli menerima ganti rugi aib qadim. Jika aib baru itu terjadi karena pihak ketiga, maka kalau pembeli mau melanjutkan jual beli, maka pembeli berhak meminta ganti rugi daripada aib hadis kepada pihak ketiga tersebut. Tapi kalau pembeli ngembaliin barang kepada penjual, maka penjuallah yang minta ganti rugi aib hadis kepada ajnabi. Prosesnya sudah terdahulu. Tapi apabila perawanan itu dihilangkan sebelum barang dikobat, maka itu dianggap hukum jinayat, tindakan jinayat kepada mabit sebelum dikobat. Nah, ini belum dibahas sebelumnya. Bagaimana konsekuensi hukum kalau itu dianggap jinayat? Rinciannya ke depan. Kalau hilangnya keperawanan itu dari pembeli yang melakukan, yang menghilangkan keperawanan budak tersebut sebelum dikobat, maka pembeli tidak punya hak untuk mengembalikan dengan aib qadim. Tapi apabila hilang perawanan itu gara-gara selain pembeli, pihak ketiga,
dan pembeli tetap melanjutkan jual belinya, dia tetap terima, tidak membatalkan jual beli, tidak mempasah jual beli, tapi melanjutkan jual beli, maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut dengan aib qadim. Nah, barang belum dikobat, dia beli budak perawan, budaknya belum dikobat, kemudian keperawanan budaknya dihilangkan oleh ajnabi, pihak ketiga, dan pembeli katakan saya tetap mau kobat budak itu. Dikobatlah budak itu. Setelah dia kobat, dia berhak mengembalikan budak ini kepada penjual dengan aib sebelumnya, dan dia tidak dapat apa-apa kalau sekiranya yang melakukan iftidal itu adalah penjual itu sendiri. Si pembeli tidak dapat apa-apa kalau yang menghilangkan keperawan budak yang dia beli itu adalah penjual itu sendiri. Dia hanya punya satu pilihan, menggagalkan jual beli dan mengembalikan budak tersebut. Dan pembeli berhak mendapatkan ganti rugi dari hilangnya perawan kalau sekiranya hilang perawan itu di pihak ketiga. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan lebih di sini. Satu, dia bisa kembalikan budak itu kepada penjual. Dia bisa kembalikan budak itu ke penjual karena aib qadim, dan dia mendapatkan ganti rugi karena budak yang sudah dia beli walaupun belum dikobat dirusak oleh pihak ketiga. Karena kita berdasarkan pada pendapat yang kuat bahasanya manfaat yang terjadi sebelum kobat juga milik pembeli. Bagaimana ganti ruginya? Lihat kasusnya. Kalau keperawanan budak itu hilang gara-gara zakar dari pihak ketiga, maka yang diterima adalah mahar misli. Tapi apabila keperawanan budak itu hilang bukan dengan zakat, maka yang diterima adalah kekurangan nilai harga dari perawan ke hilang perawan. Nah, setelah dia terima ganti rugi ini, kalau pembeli mengembalikan juga budak itu dengan sebab aib ke penjual, maka penjual berhak menerima kadar ganti rugi keperawanan. Maka dalam hal ini bisa saja pembeli berusaha beruntung. Misalnya ganti rugi keperawanan hanya 10 juta rupiah, sementara mahar misil budak itu 12 juta. Misal saya beli budak wanita sama Ihsan, saya beli sekarang, saya beli 2 hari yang lalu. Saya bilang sama Ihsan, budak belum bisa saya ambil karena kamarnya belum siap. Nah, setelah dibeli, hari kedua digauli oleh orang lain. Ini kita bukan hukum bicara hukum had. Kalau bicara hukum had, orang lain itu akan dicambuk 100 kali, dibunuh, dirajam sampai mati kalau sudah kawin. Kita hukum muamalah. Maka kita ambil pendapat tadi, manfaat budak, manfaat mabih yang munfasilah, yang terjadi sebelum barang dikobat milik mustari. Itu bahasa awal tadi. Wahia lil mustari in raddal mabi'a ba'dal qabdi wa kadza qabla al qabdi sawad hadasan ba'dal qabdi am qablahu.
Nah, berarti hilangnya perawan budak gara-gara digaul oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga ini membayar mahar misil. Karena watak dalam kondisi apapun dinilai dengan mahar misil. Musama batal mahar misil, watak subahan mahar misil, zina terpaksa mahar misil. Maka pihak ketiga akan membayar mahar misil. Nah, mahar misil budak itu ternyata nilainya 12 juta rupiah. Dapatlah uang 12 juta. Nah, setelah budak ini digauli, ternyata budak ini memiliki aib kodim, yaitu kencing malam. Maka dari aib kodim ini, saya bisa kembalikan budak ini ke Ihsan. Ini budak antum saya kembaliin. Nah, karena dia pengencing di malam. Tapi Ihsan pasti mengalami kerugian, karena budak yang dijual ke saya perawan, saya kembalikan cacat. Maka kewajiban saya di samping mengembalikan budak, ganti rugi nilai keperawanan. Berapa harga budak perawan, berapa harga budak hilang keperawanan. Ternyata selisih harga 10 juta. Maka saya kembalikan 10 juta dan saya dapat untung 2 juta. Nah, balil bani min dari qadru asyil bikar. Maka hak penjual dari demikian hilang perawan karena mau dikembalikan kadar ganti rugi keperawanan. Kalau sekiranya budak itu meninggal dunia, talifat, bisa diartikan meninggal dunia, bisa tasawurnya dia dimerdekakan, bisa tasawurnya apalah pokoknya talifat hilang dari hak milik. Setelah keperawanannya diiftidat oleh pembeli, maka kewajiban pembeli yang harus diserahkan penjual adalah sesuatu yang tetap daripada nilai iftidat, yaitu kadar kekurangan daripada nilai budak sebelum dia hilang keperawanannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Faslun, at-tasriyatu haramun. Praktek tasriyah hukumnya haram. Wahia, dan bermula dia tasriyah itu anturbata akhlafun naqa, bahwa diikat akan puting susu onta, awairiha atau selainnya onta, wala tuhlaba yaumaini, dan tidak diperah akan ia onta selama 2 hari, atau aksar, atau lebih daripada 2 hari. Fayajtami'ul laban fi dir'iha, maka terkumpullah susu pada kantongnya susu. Wa yazunnul jahilu bihaliha, dan mengira oleh orang yang tidak tahu dengan keadaannya mentah, kasrata ma tahlibu kulla yaumin, akan banyaknya sesuatu yang menghasilkan susu ia onta akan sesuatu setiap hari. Akan banyaknya sesuatu yang menghasilkan susu ia onta akannya sesuatu setiap hari. Fayarghabu fi syira'iha, maka
berminat ia orang yang tidak tahu di dalam membelinya unta dengan harga lebih. Itu namanya praktek tasriyah. Jadi hewan dibuat seolah-olah banyak air susunya, dengan cara anaknya dikawal atau dipisahkan anak dari induk sehingga tidak bisa menyusu, atau puting susu induknya ditutup. Sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi sampai 4 hari, itu mungkin di waktu yang sama menyakitkan bagi hewan tersebut. Akhirnya orang yang beli sudah bisa mempertimbangkan keuntungan membeli hewan ini. Kalau sebesar ini kantong susunya, perkiraan saya bisa 4 liter sehari susunya. 4 liter sehari kali 30.000 susu sapi, 1 liter untuk kambing 30.000 kali 4 berarti 120.000. Kalau 10 hari saja sekitar 200. Kalau 3 hari 3.600.000. Kalau saya beli kambing ini pun harga 3 juta atau 3,5 juta atau 4 juta, sebulan kembali untung saya. Pertimbangannya begitu. Ternyata itu susu hasil 1-4 hari. Kalau itu hasil susu 4 hari, berarti 120.000 bagi 4 berarti seharinya 30.000. Khayalannya tadi sehari 120.000. Ternyata sebenarnya hanya 30.000. Tertipulah dia. Maka tindakan daripada pemilik disebut dengan tasriyah, hukumnya haram. Sebelum melanjutkan hukum, maksudnya membahas kalimat akhlak. Itu jamak khalifah dengan kasrah mu'jamah khali, dengan kasrah mu'jamah khilfah. Khilfah sukun lam dan fa. Arti khilfah itu ada hamalatud dar'i, puting susu. Dar'i kantongnya, hamala tempat keluarnya. Wal aslu fit tahrimi, dasar hukum di dalam mengharamkan praktek seperti itu. Wal makna fi talbis, dan alasan padanya pengharaman itu menipu. Bukan tidak boleh menjual hewan yang susunya dikit, tapi intinya di sana ada unsur talbis, penipuan. Dasar hukumnya adalah hadis Sahih Bukhari Muslim, la tusarru sarra yusarri tasliyatan wala tusarru, janganlah kalian tasriyah akan unta dan kambing. Pamani betta'aha ba'da dzalik, maka siapa saja yang membeli ia akannya unta atau kambing setelah demikian ditasriyah, bahwa bi khiyari bi khaira min nazaraini, maka dianya seseorang itu dengan yang terbaik dari 2 pandangan, dengan yang terbaik dari 2 pandangan. Maksudnya boleh melanjutkan, boleh menggagalkan jual beli, atau bahasa lainnya bil khiyar. Ba'da ayyahlibaha, setelah dia memeras akannya unta atau susu.
setelah dia memerah akannya onta atau susu perah, ya, perah. Setelah dia memerah akannya onta atau kambing, in radiyaha amsakaha, jika dia rela akannya kambing atau onta, niscaya dia mempertahankan akannya, lanjutkan jual beli. Wa in sakhataha, jika dia benci akannya kambing atau onta, dia tak senang, raddaha, niscaya dia mengembalikan akannya kambing atau onta. Wa sa'an min tamrin, dan satu sok dari tamar. Satu sok dari tamar adalah sebagai ganti rugi dari susu yang sudah diperah, yang sudah diminum. Nah, tapi apabila sudah diperah dan belum dimakan, belum dikurangi, maka cukup kembalikan hewan bersama susunya saja. Dan itu tidak boleh dikatakan ziyadah mufasil. Memang ziyadah mufasil, tapi mufasilah gara-gara penipuan, maka kembalikan semuanya. Kemudian kata-kata musannaf tusarru, itu dia wazan tuzakku, diambil dari kalimat sarral ma'u fil haud, telah sarra air di dalam telaga, artinya jami'ah. Nah, diambil dari kalimat sarral ma'a fil haud, dia telah mensarra air dalam telaga, artinya dia telah mengumpulkan akannya air. Itu arti dasar dari sarra. Sarra yang panjang. Wa qawluhu ba'da dzalik, kata-kata hadis setelah itu, artinya setelah ada pelarangan. Setelah ada pelarangan. Tasbutul khiyaru alal faw, tetaplah khiyar atas segera, mulai dari sejak mengetahui atasnya tasriyah, sama hukumnya dengan khiyar ain. Di saat pembeli menyadari bahasanya hewan yang telah dia beli adalah hewan yang sudah tasriyah, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut. Hukumnya sama dengan barang cacat, mengembalikannya harus segera di saat sudah tahu, dengan semua pembahasan yang sudah dibahas dalam khiyar aib. Kalau tahu sedang makan, selesaikan makan. Kalau tahu malam, tunggu pagi. Kalau dia sedang siap-siap mau makan, terus saja makan. Kalau mau tambah, silakan tambah. Kalau waktu sholat sudah tiba, silakan sholat duluan. Itu mana alal fawr. Kalau dia bisa berjalan, kalau dia biasa jalan dengan 40 meter per jam, maka dia harus melakukan 40, tidak boleh kurang, dan tidak wajib mempercepat kendaraannya. Wakila yang tadu salah satu ayam, menurut pendapat yang kedua, berkelanjutan, berkepanjangan, ia khiyar selama 3 hari. Karena mungkin kita ragu, kita beli hewan susunya banyak, kita peras, besok pagi kita lihat dikit, kita masih beranggapan mungkin hewannya masih kaget, mungkin makanannya nggak cocok, maka dikasihlah masa 3 hari. Hadis Sahih Muslim, man ishtara syatan musarratan, siapa saja membeli ia akan kambing yang sudah ditasliyah, bahwa bil khiyari salah satu ayam, dia berhak melakukan khiyar sampai 3 hari. Fa in raddaha radda ma'aha sa'a tamrin la samra, maka jika mengembalikan ia seorang akannya kambing, niscaya mengembalikan ia bersamanya kambing akan 1 sok tamar, tidak gandum.
tamar, 1 sok tamar tidak, 1 sok gandum. Samroh itu gandum merah. Wa ujiba anhu, dijawab darinya hadis tersebut. Jadi pendapat yang kedua ini dalilnya kuat, yang mengatakan khiyar itu sampai 3 hari, itu dalilnya Sahih Muslim. Kenapa itu menempati posisi pendapat kedua, tidak menempati posisi pendapat pertama, sementara dalilnya Sahih Muslim? Ujiba, dijawab untuk itu, bi annahu mahmulun alal ghalib, sesungguhnya 3 hari itu ditanggungkan kepada yang biasa. Nah, 3 hari itu Nabi bicara menurut kebiasaan. Kenapa? Wa huwa anna tasriyah la tazharu ila ba'da salisati ayyam. Dan dianya yang biasa adalah sesungguhnya tasriyah itu tidak bisa jelas, tidak bisa dibuktikan kecuali setelah 3 hari. La harata naqsil laban, la harata li ihalata, la-nya panjang, jauh jaraknya. Dekat. Li ihalat. Nah, karena cocoknya taklim. Itu saya jauh jaraknya. Nah, dekat jaraknya. Liihalati, karena bisa saja, karena ada kemungkinan kekurangan susu ihalah, karena kemungkinan atau tidak ada kemungkinan ihal, ahala yuhilu ihalatan, ahala istahala yastahil istihala, mustahil. Berarti li ihala, karena tidak ada kemungkinan kurang susu sebelum sempurna 3 hari. Jadi tasriyah itu bisanya terbukti setelah 3 hari. Karena susu sapi, susu kambing, kalau tidak diperas selama 3 hari, kemudian diperas pada hari keempat, itu kesannya itu dia kurang susu itu enggak nampak. Bisa saja hari keduanya nanti susunya masih banyak, karena masih sudah numpuk di dalam, dan kantongnya masih kelihatan besar karena faktor 3 hari tidak diperas. Jadi kemungkinan besarnya, pastinya kurang susu itu setelah 3 hari. Mustahil diketahui kurang susu sebelum sempurna 3 hari. Nah, karena faktor itulah maka Nabi katakan, illa fa in raddaha ma'aha fa huwa bil khiyari salasata ayyam. Jadi bukan beralasan fawr alat, bukan fawr atau wirul fawr. Jadi pemahaman 3 hari pada hadis itu bukan mengindikasikan itu boleh dilambat-lambati. Kalau kita bisa menyadari hal tersebut waktu 1 hari, waktu 2 hari, kita wajib kembalikan secepatnya. Atau ketahuan tasriyah itu dari kawan, kamu yang beli sapi bulan, nah kamu tertipu sebetulnya, itu kan sapi minyak susu,
dia 3 hari nggak pernah susu sapi. Kita dah tahu hal itu pada hari kedua, apa kita mesti tunggu hari ketiga? Tidak secepatnya. Lalu kenapa hadis katakan 3 hari? Nabi dalam hadis itu bicara ghalibiyah. Dominannya biasanya orang tidak akan bisa menyadari bahasanya hewan yang sudah lewat tasliyah ini dia kondisi kurang susu kecuali setelah 3 hari. Nah, pemahaman sudut atau perbedaan sudut pemahaman dalam hadis itu yang pernah terjadi di zaman sahabat ketika Nabi sabdakan la tusallul asra illa bi Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, itu setelah perang Khandaq. Pergilah sahabat dari Madinah menuju Bani Quraidah. Di tengah jalan azan maghrib berkumandang. Terjadilah 2 kelompok sahabat di sana, satu sholat maghrib di tempat. Ini yang memakai pemahaman takwil. Janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksud Nabi bicara di sana, kita harus cepat-cepat. Nah, kita harus cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah sebelum asar, atau asar dah sampai di situ. Itu maknanya cepat-cepat. Kalau sekiranya terhalang dalam perjalanan sehingga waktu asar masuk di perjalanan, itu salat di jalan, karena Nabi katakan afdalul amal as-salatu fi awali waqtiha atau fi waqtiha. Pendapat sahabat yang kedua mengatakan Nabi bilang jangan sholat asar di Bani Quraidah. Kalau belum Bani Quraidah ya jangan sholat. Mestinya Bani Quraidah dulu baru sholat. Walaupun waktu asar dah masuk sebelumnya. Walaupun kita maghrib sampainya di Bani Quraidah, tetap kita sholat asar Bani Quraidah. Karena perintah begitu. Selesai perang Bani Quraidah, sahabat menceritakan 2 perbedaan pendapat ini, dan Nabi tidak menyalahkan. Pasti yang benar adalah salah satu. Pasti satu maksud Nabi, satu dari maksud Nabi. Gak mungkin kedua-duanya maksud Nabi dari kalimat tersebut. Tapi Nabi tidak menyalahkan. Nah, Nabi juga di sini. Khiyar itu kata Nabi sampai 3 hari. Pendapat Azhar mengatakan, pendapat Kuwa mengatakan 3 hari. Di hadis itu maksudnya adalah biasanya ketahuan itu 3 hari. Berarti tidak menafikan al-qaul. Pendapat kedua mengatakan 3 hari kan enggak fauri. 3 hari itu boleh ditunda-tunda. Ala ikhtilafil adfi awil ma'wa atau tabadul aidi aw ghairi zalik. Wa huwa, dan dianya yang ghalib, sesungguhnya tasriyah itu tidak bisa diketahui kecuali setelah 3 hari. Li'ihalati naqsil laban, karena tidak mungkin diketahui kekurangan susu sebelum 3 hari. Atas berbedanya atof, sikap melayani hewan, atau tempat tinggalnya, atau berganti tangan, atau selain demikian. Bisa saja kurang susu itu karena dia baru sampai di tempat kita, cuacanya nggak cocok. Penyesuaian cuaca. Penyesuaian cuaca itu bagi hewan 3 hari saja. Maka beli ayam di pasar, kurung di rumah 3 hari. Hari keempat dilepaskan dan sesuai dia di rumah itu. Nanti dia akan kembali ke kandang yang sama.
Tapi kalau beli ayam di pasar sampai rumah langsung dilepaskan, nggak akan kembali ke rumah. Nah, itu namanya ma'wah. Jadi penyesuaian tempat, penyesuaian cuaca, penyesuaian ganti tangan, ini akan memberi pengaruh kepada kurangnya susu. Hal itu akan terbiasa setelah 3 hari. Sudah terbiasa, ternyata kurang juga susunya, berarti ada penipuan. Nah, waqtida'u salasa minal aqdi, hitungan 3 hari itu dari akad. Wakilah menurut pendapat kedua minat tafarruq, dari sejak berpisah penjual pembeli. Walau urifatit tasriyatu qabla tamamis salasa, jikalau diketahui tasriyah sebelum genap 3 hari dengan sebab pengakuan penjual atau saksi, niscaya berkelanjutanlah khiyar hingga sempurna 3 hari, atau setelah sempurna maka tidak ada khiyar karena sudah terhalang. Nah, karena sudah terhalang oleh melewati 3 hari. Wa alal awali laul khiyar. Tapi kalau berdasarkan kepada pendapat pertama, baginya seseorang punya hak khiyar, karena menyamakan khiyar aib. Khiyar aib kapan tahu boleh dikembalikan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua berpatokan pada hadis. Kalau sebelum 3 hari boleh, lewat 3 hari nggak boleh lagi. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walau ishtara wa huwa alimun bitasriyati falahul khiyaru thalatha. Fil hadis, jikalau membeli ya seseorang padahal dia mengetahui dengan praktek tasriyah, niscaya maka boleh baginya orang khiyar 3 hari karena hadis tersebut, dan tidak ada khiyar baginya seseorang berdasarkan pendapat pertama sama dengan seluruh aib-aib lain. Maka dalam bab tasriyah terbagi 2 pendapat. Ada mengatakan tasbutul khiyar alal fawr karena sama khiyar aib, itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, yang taddu salah satu ayam, itu khiyar khusus namanya, khiyar tasriyah. Khiyar khususnya adalah 3. Hadisnya Sahih Muslim. Pendapat pertama memahami itu maksud hadis 3 hari sana tidak memiliki makna melainkan ala ghalib. Kalau ada kemungkinan tahu sebelum 3 hari maka dia harus khiyar secepatnya. Kalau dibiarin sampai 3 hari tidak punya khiyar. Tapi pendapat kedua berpegang kepada zahir hadis. Nabi bilang 3 hari ya 3 hari. Kalau sengaja membeli hewan yang ditasriyah, kita punya hak untuk khiyar 3 hari. Ambil pendapat mana saja, yang pada kesimpulannya adalah kita ingin mengembalikan hewan tersebut. Bagaimana prosedurnya? Fa'in radda al-musarrata ba'da talafil labani radda ma'ahal sa'at tamrilil hadith. Maka jika menginginkan ia seseorang, maka jika mengembalikan ia seorang akan hewan musarrah setelah habis susu, setelah dimakan susunya, niscaya mengembalikan ia seseorang bersamanya hewan musarrah akan satu sok amal.
karena ada hadis. Sok tamar, satu sok harus dari tamar. Wakilah menurut pendapat yang kedua, yakfi sok protein, cukup satu sok makanan pokok, enggak mesti tamar, beras juga boleh. 5 fi riwayat Abi Dawud wa Tirmizi, karena hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi. Bagi hadis yang kedua, sa'an min ta'amin, itu bahasa di sana, satu sok dari makanan. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, kenapa berpijak kepada sok tamar? Pada ada hadis sa'an min ta'amin, ada juga hadis sok min tamrin, karena mengambil kaidah apabila ada hadis khusus dan hadis umum, maka pakai hadis khusus. Sok min ta'amin berarti apa saja boleh. Lalu ada hadis sok min tamrin, maka diambillah khas. Nah, tidak boleh diamalkan kalau sudah ada yang mentaksis. Maka lahirlah pendapat harus ganti susu itu satu sok tamar. Nah, pendapat kedua tetap berpegang kepada sok min ta'amin. Kalau sekiranya kita ambil pendapat yang kedua, boleh membayar, yang penting makanan pokok satu sok, hal yatakhayyar bainal akhwan, apakah dia boleh memilih antara sekian makanan pokok yang ada? Bisa dikeluarkan satu sok anggur, satu sok gandum, bisa satu sok beras, bisa satu sok daripada sagu. Boleh milih enggak dia dari sekian makanan pokok, ataukah mesti yang dominan makanan pokok negeri tersebut? Wajahani. Dalam hal ini dua pendapat, as-sahhu ma as-tsani. Yang kuat dari dua wajah itu adalah pendapat yang kedua, harus makanan pokok yang ghalib di negeri itu. Kalau kejadiannya di tempat kita berarti harus pakai beras, enggak boleh pakai. Wakilah menurut pendapat yang kedua, yakfi raddu mislil laban, cukup mengembalikan semisil laban. Memang susu dari orang tengah itu sudah diminum, bukankah susu itu barang misli yang dia ditakar dan ditimbang? Maka carilah susu yang lain. Kalau kambing yang dibeli, cari susu kambing lain. Kita beli senilai sebanyak yang kita ambil. Nanti tentu hukum ini akan menimbulkan permasalahan kedua, bagaimana kalau dia nggak ingat daripada susu yang diperas kemarin. Nah, siapa pula yang menimbang, yang menakar susu yang baru diperas? Mungkin saya mereka jawab, biasanya kalau orang beli hewan pasti ditimbang susunya untuk melihat hasil awal, untuk memastikan tasli atau tidak. Nah, jadi boleh dikembalikan semisil laban atau kimahnya laban, nilai inda iwazin misli, ketika tidak bisa mendapatkan semisil, seperti sairin muhtalifat, seperti seluruh barang-barang hilang lainnya. Sairi mutslafat, mutslafat. Nah, sama dengan barang-barang yang talaf yang lainnya. Berarti ada berapa pendapat? 3. Pendapat yang kuat satu sok tamar, pendapat yang kedua satu sok makanan pokok. Kemudian dari pendapat yang kedua itu satu sok makanan pokok, lahir dua pendapat lagi. Pendapat yang pertama adalah mesti kutil balad, pendapat yang kedua adalah boleh dipilih, pendapat ketiga adalah misil. Nah, misil atau kimah. Wa ala ta'ayyunit tamri, berdasarkan di atas pendapat yang kuat dulu, mesti korma.
berdasarkan di atas pendapat yang mesti korma. Lau taro daya ala ghairihi, jikalau saling rela kedua-duanya atas selain korma dari makanan pokok atau yang lain-lainnya, niscaya boleh. Nah, si penjual, si pembeli penganut pendapat yang kuat. Karena kambing saya kamu kembalikan gara-gara di tasriyah, maka kamu wajib kembalikan yang susunya. Kata pembeli, susunya ada kami minum. Nah, kalau begitu kamu wajib kembalikan 1 sok tamar, kira-kira 2,8 kilo tamar. 1 kilonya 14.000 atau 20.000. Nah, 20 berarti bayar 50.000. Tapi si penjual sama pembeli ini bersepakat, memang pendapat itu tamar sih, tapi kalau kamu beri saya beras 1 sok pun saya senang. Karena kalau saya beli tamar, kamu beli tamar, saya bawa ke rumah jarang dipakai. Pembeli juga bilang begitu. Oh, saya setuju beras. Beras saya nggak perlu beli-beli lagi, nggak ngambil di rumah. Taruh doya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Itu disebut dengan suluh muawadah. Nah, suluh muawadah. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, la yajuzu alal burri, tidak boleh ia di atas gandum, tidak boleh berpindah ke gandum. Walau fukidat tamru rodda qimatahu bil Madinah, jikalau tidak ditemukan tamar, niscaya mengembalikan ia seorang harga tamar di Madinah. Kalau ternyata dia tinggal di satu daerah nggak ada orang jual tamar di situ, maka harus dibayar dengan uang negeri setempat berdasarkan nilai korma di Madinah. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Mawardi dan mengakui pendapat tersebut oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Amma raddul musarra qabla talafil laban, adapun mengembalikan hewan yang ditasriyah sebelum hilang susunya, susunya belum diminum, fala yata'ayyanu raddus sa'u ma'ahu, maka tidak mestilah mengembalikan 1 sok bersamanya hewan. Li jawazi ayyarud dan mustari al-laban, karena boleh bahwa mengembalikan oleh pembeli akan susu tersebut. Wa yakhuzul bai', dan mengambil akannya susu oleh penjual. Fala syai'alahu wairahu, maka tidak ada kewajiban untuk penjual selain dari susu itu. Nah, jadi hewan itu ditasriyah, ketahuannya setelah susu diperas. Menurut pendapat yang kedua terjadi setelah 3 hari, tapi susu itu masih disimpan, belum dimakan, belum diminum, maka penjual tidak harus mengembalikan hewan dengan tamar, 1 sok tamar atau 1 sok makanan pokok lainnya. Dia boleh mengembalikan susu tersebut, dan pembeli boleh mengambil susu tersebut, dan pembeli tidak punya hak menerima yang lain. Fa'ilam yattafiq dzalik, nah, maka jika tidak sepakatlah demikian, tidak ada kesepakatan antara penjual pembeli. Kenapa tidak ada kesepakatan? Li adami luzumihi, karena tidak lazimnya mengembalikan susu dengan apa yang terjadi, dengan sesuatu yang telah terjadi.
karena tidak lazim, tidak harus mengembalikannya susu dengan sesuatu yang telah terjadi dan tercampur ia susu dari pihak pembeli, sudah bercampur ia susu dari pihak pembeli, dan dengan sebab hilangnya tarawatil laban, kesegaran susu, atau dengan sebab masamnya susu, dari pihak siapa tidak lazim mengembalikan susu itu? Dari pihak penjual. Niscaya wajiblah mengembalikan sok. Nah, kalau terjadi perkara yang baru pada susu itu, karena sudah 3 hari dia basi, karena sudah 3 hari dia menjadi dadiah, 3 hari dia menjadi yogurt, nah asam, maka pembeli boleh tidak menerimanya karena susunya tidak segar lagi. Maka penjual wajib mengembalikan hewan bersama satu sok. Walau alimat tasriyata qabla al-halbi radda wala syai' alaih. Jikalau mengetahui ya seorang akan tasriyah sebelum susu diperas, niscaya dia mengembalikan dan tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Jadi kesimpulannya, dalam bab tasriyah itu ada 3 kejadian. Pertama, tasriyah diketahui setelah susu diperas dan susunya habis, maka kembalikan satu sok. Itu ada khilafiyah, ada mengatakan tamar, ada mengatakan makanan pokok. Yang ngatain makanan pokok juga terjadi khilafiyah, ada mengatakan boleh pilih, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kekimah kalau tidak bisa ditemukan. Nah, ada mengatakan kekimah. Yang kedua, tasriyah diketahui setelah susu diperas tapi belum dihabiskan, artinya belum disentuh. Maka terjadi 2 tasawur lagi. Pertama, kalau susunya masih utuh seperti sedia kala, kembalikan yang susunya tidak ada kewajiban lain. Tapi apabila susunya mengalami perubahan, maka wajib satu sok. Kejadian yang ketiga, diketahui tasriyah susunya belum diperas, begitu kembalikan saja, dan sapi-sapinya tidak ada kewajiban apapun. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam hadis Sunan Abi Daud tadi, ulama sudah selesai membahas yang kamu ceritakan, tolong aku. Ulama sudah selesai telah membahas khilafiyah yang kalian bahas tadi. Mereka telah membahas tuntas, memberikan alasan yang puas, dan tidak ada satupun yang tersisa untuk dipermasalahkan saat ini. Tapi karena kalian adalah anti mengikuti ulama, langsung ke hadis dan Quran, maka banyaklah terjadi kasus, banyaklah terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, mentah lagi, mentah dan mentah lagi. Apa kajian itu? Apa dasar hukumnya? Mana dalilnya? Untuk mengkaji barang yang sudah jadi saja tidak. Nah, tamat-tamat. Barang sudah jadi. Apalagi mau dibakukan lagi kajiannya, apa mau apa udah matang dibarukan lagi. Nah,
Cukup. Cukup soal. Allahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.